Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah semuanya pada baik ya. Oke, meskipun sekarang kondisinya masih pandemi COVID-19, kita harus menjaga protokol kesehatan ya, terus jaga kesehatan juga. Tetap memakai masker, 3M, memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, nah sebelum Ibu memulai pembelajaran ya, Ibu absen terlebih dahulu biar Ibu tahu yang tidak hadir hari ini itu siapa saja, oke? Irfirli Amalia Ismi? Hadir Bu. Hadir. Estiana Amelia Putri? Hadir Bu. Hadir. Subhan Arifin? Bu, katanya izin. Izin ya, padahal Ibu mau ngejelasin ini sih perhitungan SHU, soalnya ini penting seperti itu. Mungkin Mbak Feli tahu Mas Subhan itu izin kemana? Itu Bu katanya bapaknya mau nikah lagi. Dan yang terakhir ada Mbak Nur Maulidia. Ada. Hadir ya. Berarti hanya ketua kelasnya saja ya Mas Subhan yang belum hadir. Oke. Ibu hari ini akan belajar tentang SHU. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan pengertian koperasi. Ini kan materi lanjutan dari koperasi ya. Udah menjelaskan pengertian koperasi, terus prinsip-prinsip koperasi juga, asas, terus modal dari koperasi itu dari mana saja. Nah, Ibu sekarang mau tanya yang masih inget nih pelajaran pada minggu yang lalu. Siapa sih Bapak Koperasi Indonesia? Ada yang tahu? Iya. Oh, Mbak Mila, silakan. Siapa, Mbak? Bapak Muhammad Hatta. Ya bener, Bapak Muhammad Hatta. Kita kasih aplaus ya buat Mbak Mila. Oke, untuk poin keaktifan akan Ibu catat nanti di akhir ya, biar lebih efektif saja. Oke. Bapak Koperasi Indonesia ya benar, Bapak Muhammad Hatta. Dan sekarang kita memasuki materi SHU ya, SHU. Oke. Tolong Mbak Mila HP-nya didiamkan ya. Iya Bu. Saat pembelajaran HP harus silent. Oke? Oke. SHU. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut ya pengertian dari SHU ini, mungkin dari anak-anak yang udah belajar, Ibu kan tadi malam udah share kan di GCR filenya, file materinya. Oke. SHU ini apa coba? Menurut kalian itu apa? Wih, kayaknya Mbak Esti ini udah belajar apa, Mbak? Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Iya, bener sih, Mbak. Sisa hasil usaha. Mungkin yang Ibu maksud di sini pengertian lebih jelasnya itu SHU itu apa? Kalau sisa hasil usaha ini kan singkatan, Mbak. Mungkin lebih dijabarkan lagi tuh SHU apa, Mbak? Bu, saya tahu. Bentar dulu, Mbak. Mbak Esti dulu, siapa barangkali Mbak Esti bisa ngejelasin? Oh, belum bisa. Oke, tidak apa-apa, Mbak. Mbak Feli gimana, Mbak? SHU apa, Mbak? Kalau menurut saya itu Bu, SHU itu pendapatan koperasi selama 1 tahun. Iya, benar ya apa yang dibilang sama Mbak Feli. Terus Mbak Esti juga tadi ya, bahwasanya koperasi di sini pendapatan koperasi atau laba bersih koperasi selama 1 tahun setelah dikurangi semua biaya, terus semua penyusutan dan semua kewajiban-kewajiban, misalkan di sini itu seperti pajak, seperti itu ya. Oke, nah pengertian koperasi di sini sudah. Nah, coba dibuka filenya ya. Ibu akan menjelaskan perhitungan koperasi karena di sini Ibu udah punya bukunya. Oke, di situ perhitungan untuk SHU ada berapa? 3. Ya, benar 3 ya. Oke. Yang pertama, perhitungan untuk apa? Jasa modal. Yang kedua, Perhitungan jasa penjualan.
Yang terakhir, Perhitungan jasa pembelian. oke, ada 3 ya, berarti karena ibu papanya kecil ya, jadi bisa langsung dilihat di filenya masing-masing. Bahwasannya di situ rumus untuk perhitungan jasa modal, tolong dibacakan Mbak Feli. Itu rumusnya apa, Mbak? Simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali jasa modal. Ya, benar. Oke, nah kita langsung ke contoh soalnya itu ya. Ibu bacakan. Rita, seorang anggota koperasi Bakti Persada. Dalam satu periode akuntansi, Rita itu memiliki simpanan di koperasi sebesar 1.400.000. Nah, simpanan seluruh anggota koperasi Bakti Persada sebesar 56 juta. Pada akhir periode akuntansi, koperasi di sini membagikan jasa modalnya sebesar 5.250.000. Hitunglah jasa modal yang diterima Rita. Oke, jangan dilihat dulu ya jawabannya. Mari kita bahas bersama. Di situ berarti kan mencari perhitungan jasa modal. Tadi rumusnya yang sudah disebutkan oleh Mbak Feli ya. Simpanan anggota. Berarti simpanan anggota siapa ini? Namanya berarti siapa? Rita. Ya, Rita. Berarti Ibu Rita ya, simpanan anggota Ibu Rita. Ada di situ berapa? 1.400.000. Ya, oke, berarti 1.400.000 ya. Dibagi total simpanan seluruh anggota berapa? Di situ soal. 56 juta. Baik, 56 juta kalikan jasa modalnya. 5.250. Ya, jadi kalian tinggal memasukkan saja ya, mengikuti rumus tadi. Berarti hasil akhirnya berarti 131.250. Nah, untuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan jasa penjualan. Oke, Mbak Mila biar gak ngantuk ya, Mbak. Coba dibacakan rumusnya untuk jasa penjualan. Penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan dikali jasa penjualan. Ya, benar ya. Di situ ada juga contoh soalnya. Mbak Esti, dibacakan, Mbak. Bu Cici sebagai anggota koperasi Bakti Persada melakukan pembelian di koperasi selama satu periode akuntansi sebesar 2.700.000. Total penjualan seluruh anggota koperasi sebesar 115 juta. Koperasi membagi SHU dari jasa penjualan sebesar 2.100.000. Hitunglah jasa penjualan yang diterima Bu Cici. Oke, berarti kita caranya masih sama seperti yang tadi ya. Berarti penjualan koperasi terhadap anggota, coba di situ berapa? 2.700.000. Ya, 2.700.000. Terus total dibagi total penjualan di situ berapa? 115 juta. Ya, benar. Dikalikan karena di sini perhitungan jasa penjualan, berarti dikalikan jasa penjualannya di situ 2.100.000. Hasilnya sama dengan 49.300. Oke, sebentar. Sebelum Ibu lanjut dari perhitungan tadi ya, untuk yang pertama perhitungan jasa modal, terus yang kedua perhitungan jasa penjualan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau Ibu terlalu cepat atau terlalu lambat? Coba bisa disampaikan. Biar kalau kalian paham, Ibu juga senang nantinya kan hasil ujiannya bagus-bagus seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham. Belum ada ya? Mbak Mila yang di belakang udah paham, Mbak? Paham, insya Allah ya. Oke, nah yang ketiga, yang terakhir nih ya, perhitungan jasa pembelian. Rumusnya Ibu bacakan saja. Jadi di situ rumusnya pembelian koperasi terhadap anggota dibagi total pembelian. Berarti kalikan jasa pembeliannya seperti itu. Di situ contohnya ya, Pak Udin menjadi anggota koperasi Bakti Persada selama 2 tahun yang lalu. Selain ia itu menjual barangnya langsung ke pembeli, Pak Udin di sini tuh menjual barang produksinya ke koperasi. Jadi di sini tuh Pak Udin tuh memiliki barang ya, misalkan jualan cilok seperti itulah. Jadi selain dijual ke konsumen langsung, dia tuh menjualnya ke koperasi seperti itu. Barang yang dibeli koperasi selama satu periode berjalan itu sebesar
1.800.000. Lumayan banyak ya, berarti misalkan ibu contohkan tadi cilok ya, 1.800.000. Nah, jasa pembeliannya dibagi 2.100.000. Total pembelian seluruh anggota koperasi itu 36 juta. Nah, hitunglah besar jasa pembelian yang diterima oleh Pak Udin. Sama ya, berarti pembelian koperasi terhadap anggota tadi 1.800.000 dibagi total semua pembelian 36 juta kalikan 2.100.000, hasilnya 105.000. Untuk jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian itu kan udah ada hasilnya langsung tuh, kalian tinggal memasukkan saja kan pada rumus. Namun nanti itu ada bentuk soal itu tuh tidak langsung gitu loh, angkanya tuh tidak langsung. Misalkan nih, ibu kasih contoh soal, Ibu Ismi anggota koperasi Husia sih, misalkan anggota koperasi Husada, maaf ya, Husada misalnya. Nah, simpanan anggota ibu itu sebesar 2 juta, diingat-ingat ya, simpanan ibu 2 juta. Total seluruh anggota koperasi itu sebesar 5 juta. Nah, oke. SHU selama 1 tahun di koperasi Husada itu sebesar 10 juta. Nah, untuk ketentuan jasa modal itu sebesar 20%. Oke. Nah, di situ kan mengenai rumus yang tadi itu kan jasa modalnya belum ditentukan kan ya. Nah, oke, kita bahas nih. Berarti simpanan anggota, simpanan ibu tadi berapa? 2 juta. Dibagi total seluruh anggota koperasi 5 juta. Ya. Nah, kan di sini jasa modal ya, di rumusnya itu jasa modal. Kan tadi ibu nggak menjelaskan jasa modalnya berapa, tapi ada persentase. Nah, di situ perhitungan dari jasa modal berarti 20% kalikan berapa tadi? SHU-nya koperasi 10 juta. Nah, ini namanya jasa modal. Oke, dihitung 2 juta dibagi 5 juta berapa, Mbak? Koperasi 2 juta dibagi 5 juta. 2 dibagi 5 berarti berapa? Coba. 2 juta dibagi 5 juta 0,4. Oke. Berarti kalikan 20% kalikan 10 juta 2 juta. Oke. Berarti 0,4 kalikan 2 juta berapa? 800.000. Oke. Berarti ini ya hasilnya, berarti saya, ibu, mendapatkan pembagian SHU-nya itu sebesar 800.000. Sekarang ibu mau menguji pemahaman kalian nih. Coba bentar ya, ibu share soal. Bentar, ibu ambil HP dulu. Udah ibu share? Udah masuk belum? Masuk. Udah ya? Oke, dibuka. Di situ ada satu soal. Udah ya, udah kelihatan? Coba dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Atau mungkin ada yang mengerjakan langsung di depan papan tulis juga boleh. Saya, Bu. Oh, Mbak Esti, ya silakan dengan senang hati ibu kalau mau ngerjain di papan langsung. Yang lain sambil ngerjain ya, Ya, di bukunya masing-masing. Maaf ya, penghapus ibu dari kain. Soalnya penghapusnya ibu tuh dibuat mainan sama ponakan sih, jadinya hilang. Biasa kalau di rumah tuh seperti ini. Bentar ya, Mbak Esti. Di sini sebelah sini, Mbak. Kerjakan, Mbak.
koreksi bareng ya. Silakan juga. Koreksi bareng. Untuk perhitungan yang pertama, SHU modal ya. Ya. Oke. Simpanan anggota sebesar berapa? Di situ di soal sama nggak sama perhitungan BST? Sama. Berapa? 12.500.000. Oke, berarti benar. Total simpanan berapa? 1.560.000. Benar. Di sini jasa modalnya berapa? 153.900.000. Nah, oke. Di sini tanda tanya. Ibu mau tanya kepada Mbak Esti. Ini 153.900.000 ini dapat dari mana? Sedangkan di soal itu nggak ada angka seperti ini, Mbak. Dari 30% dikali 513 juta dan hasilnya 153.900. Benar, berarti tadi persentase tadi ya dikalikan SHU koperasi tersebut, hasilnya segini. Oke, barangkali tadi kalian lupa ya. Hasilnya berarti jasa modal, untuk jasa modal apakah semuanya sama ini? Sama, Bu. Sama persis? Sama. Oke, berarti benar ya untuk yang pertama Mbak Esti. Untuk yang kedua, SHU usaha atau pembelian ini ya. Tadi karena pembelian. Untuk pembelian koperasi di sini berapa? 13 juta. 13 juta. 13 juta berarti sama. Total pembelian? 2.750.000. Oke. Di sini 3.509 ya. Ini dapat dari mana sama ya seperti tadi ya. Kalau ini berarti ini persentasenya berapa? Untuk yang jasa usaha persentasenya 70%. Wow, 70% berarti banyak. Dikalikan tadi ya SHU-nya hasilnya segini, benar? Hasilnya segini. Oke. Nah, di sini perhitungannya Mbak Esti belum selesai ya karena dalam satu soal itu ada dua perhitungan, jasa modal dan jasa usaha ya. Maka SHU yang diperoleh ini ditambahkan dengan hasil ini ya, Mbak. Coba kalkulator. Ini ditambah hasil ini berapa? Coba. Atau barangkali dari anak-anak udah ada yang selesai? Berapa? Coba Mbak Esti. 2.930.341. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. 2 juta 2.930.563. ya, 563. 63 59. 59. Oke, diingat-ingat ya. Berarti di sini kekurangannya Mbak Esti tadi belum dijumlahkan. Jadi kalau misalkan dalam satu soal itu ada berapa perhitungan pembagian SHU, jadi ditambah ya. Jangan sampai lupa ini ya. Oke, udah benar ya Mbak Esti. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya menghitung SHU dari dari perhitungan tadi 1 sampai ke 3, terus ini juga yang dikerjakan sama Mbak Esti. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu asumsikan semuanya sudah jelas ya. Oke, nah sekarang Ibu simpulkan bahwasanya tadi ya SHU bahwasanya itu laba bersih atau pendapatan seperti tadi yang dibilang Mbak Feli, pendapatan yang diterima koperasi itu selama 1 tahun dikurangi semua biaya, pajak seperti itu ya, dan pengeluaran lainnya. Oke. Nah, untuk perhitungan SHU tadi ada 3, perhitungan jasa modal, pembelian dan penjualan. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi tentang koperasi sekolah ya, yang dekat dengan kita ya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini. Ibu catat poin keaktifan nih, tadi yang udah aktif. Tadi Mbak Feli udah aktif berapa kali ya? 2 kali. 2 kali. Mbak Esti 2 kali. 2 kali juga ya. Mbak Mila 1 kali. 1 kali, Mbak. Oh, tidak apa-apa. Kan masih ada kesempatan yang lain ya, Mbak. Oke. Berarti semuanya udah dicatat. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.